Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ad-du'a wal ibadah. Hadirin duyufur rahman yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat kudroh dan iradahnya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jum'ah berjamaah. Duyufur rahman yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah ad-du'a dan yang kedua ialah ibadah. Yang pertama terkait dengan ad-du'a diambil dari kata da'a yad'u du'aan, yang artinya meminta. Para ulama mendefinisikan arti daripada doa itu ialah minal adna ilal a'la, permintaan dari seorang hamba kepada Tuhannya. Artinya ada suatu kebutuhan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin duyufur rahman yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, seringkali orang-orang bertanya kepada para ulama, kepada para kiai, kepada para ustadz. Misalnya, wahai ustadz, kenapa doaku seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengabulkan doaku? Wahai kiai, kenapa doaku tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan? Dan lain sebagainya. Sewaktu-waktu Imam Hasan Al-Bisri pun ditanya terkait dengan permasalahan doa. Wahai imam, kenapa doaku seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengabulkannya? Aku dalam keadaan sakit, aku sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku sudah berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun rasa-rasanya Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah tidak pernah sayang kepadaku, tidak pernah menyembuhkan penyakitku. Maka jawab Imam Hasan Al-Basri ialah istaghfiru, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan kedua pun sama. Wahai Imam Hasan Al-Basri, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melimpahkan rezeki kepadaku berbentuk materi? Maka jawaban Imam Hasan Al-Basri, istaghfiru, meminta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun pertanyaan ketiga sama kepada Hasan Al-Basri, kenapa doaku tidak pernah dijawab? Maka jawaban Hasan Al-Basri sama, istaghfiru, meminta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bertanyalah istrinya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai imam, kenapa engkau menjawab semua pertanyaan itu dengan istaghfiru, istaghfiru, dan terus istaghfiru? Maka jawab Imam Hasan Al-Basri, beliau menjawabnya, engkau tidakkah teringat dengan salah satu di dalam Al-Quran surat An-Nuh ayat 11, bahwasanya ketika itu para pengikut Nabi Nuh meminta kepada Nabi Nuh supaya dikabulkan doanya. Maka jawaban Nabi Nuh apa?
Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Meminta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya Tuhan kalian itu Maha Pemaaf. Ini adalah salah satu bentuk kenapa doa itu tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada sesuatu hal yang memang Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dulu dosa-dosa kalian. Maka daripada itu Imam Hasan Al-Bisri menjawab, minta ampun terlebih dahulu kalian kepada Allah Subhanahu wa taala karena barangkali ada makanan haram yang masih ada di dalam tubuh kalian. Hadirin duyufur rahman yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan salah satu bentuk kenapa doa kita tidak pernah Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Lalu yang kedua, barangkali ketika kita itu berdoa seolah-olah tidak ada keseriusan memintanya, seolah-olah berleha-leha kepada Allah Subhanahu wa taala memintanya. Dan yang ketiga, barangkali kita terlalu tergesa-gesa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak pernah istiqomah dalam berdoanya. Ada satu kisah, seseorang bertanya kepada temannya, "Wahai kawanku, kenapa Allah Subhanahu wa taala seolah tidak pernah mengabulkan doaku?" Maka seseorang itu membawa sahabatnya ke tepi pantai dan memperlihatkan bagaimana keadaan kapal laut itu ketika menghadapi sebuah ombak. Dia naik terlebih dahulu, lalu turun, lalu naik lagi. Ini gambaran bahwasanya engkau berdoa terus sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kalian bahwasanya doa kalian seolah-olah tidak dikabulkan. Lalu kalau kita istiqomah, maka doa itu akan kembali Allah Subhanahu wa taala perlihatkan. Inilah barangkali 3 hal yang perlu kita perhatikan, bahwasanya barangkali kita itu masih banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak pernah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, barangkali kita terlalu berleha-leha ketika berdoa. Dan yang ketiga, barangkali kita terlalu tergesa-gesa dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi lain pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan di dalam sabdanya, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha itsmun wala qati'atur rahim." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengabulkan. Yang pertama adalah ketika kita meminta dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita itu adalah yang paling jago. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengabulkan doa orang yang ingin memutuskan tali silaturahmi. Maka di hadis selanjutnya, illa a'tahullah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ihdas salas, dalam 3 bentuk. Yang pertama ialah imma an tu'ajjalalahu da'watuhu. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita berupa apa yang kita inginkan secara langsung. Tetapi ingat yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imma ayyaddakhirahu lahu fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kepada yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan di akhirat nanti. Dan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, wa imma ayyan sarifa, barangkali Allah Subhanahu wa taala akan mengganti minhu, darinya, minasu, dari perkara yang buruk, mislah, dengan semestinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan apa yang telah kita perbuat itu. Doa kita digantikan dari yang buruk menjadi kepada yang lebih baik. Barangkali ini menjadi sebuah renungan untuk kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu tergesa-gesa, jangan terlalu berleha-leha. Dan barangkali ada dosa kita yang masih Allah Subhanahu wa taala belum ampuni, untuk menguji keistiqomahan kita dalam meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum.
hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Setelah kita mengingat terkait dengan permasalahan doa, ad-du'a wal ibadah, yang kedua ialah ingat bahwasanya doa itu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada sebuah ibadah adalah ad-du'a. Kita sering mengartikan bahwasanya salat itu, ibadah salat itu merupakan ad-du'a, permintaan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kita itu lemah, tidak ada apa-apanya. Sewaktu-waktu kekuatan kita, sewaktu-waktu rizki kita, sewaktu-waktu apapun yang kita seolah-olah miliki, Allah Subhanahu wa taala akan mengambil hal-hal tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak meminta, seolah-olah kita itu sombong. Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kalian. Lalu yang kedua yang perlu digarisbawahi adalah wal ibadah, al ibadah. Ibadah ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan sebuah pengertian bahwasanya ibadah itu bentuk kecintaan kita, bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam definisi lain bahwasanya yang disebut dengan ibadah itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kadangkala bahasa ibadah ini hanya dititik tekankan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kata lain ialah ibadah mahdhah, hanya berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal hakikatnya yang disebut dengan ibadah yaitu kepada sesama manusia pun disebut dengan ibadah. Maka jangan disebut ibadah itu hanya mahdhah saja, tetapi kita pun harus mengingat bahwa yang dimaksud dengan ibadah di sini ialah ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Di dalam salat banyak kita ibadah terus ditambah dengan doa-doa. Hadirin duyufur rahman yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita jangan lupa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meminta ampunannya dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Bukankah Aisyah pernah mengatakan bahwasanya hayatuna kuluha ibadah, bahwasanya setiap hidup kita ini, seorang muslim ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin duyufur rahman yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya murni dari saya, mutlak dari saya. Yang benar datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.